Hai, salam mama, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap mama, saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur pada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 34 ayat 1 hingga yang ke-10. Sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih atas kasih dan setia dari Tuhan. Kami senantiasa dilawat oleh Tuhan dan dibangunkan di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersaat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh mendatangkan kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami di dalam anakmu Yesus Kristus. Kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Keluaran pasal 34 ayat 1 hingga yang ke-10 di bawah perikop 2 loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu, sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diami akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Demikian juga firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom, Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini ketong kembali kepada perjanjian lama, atau kembali membahas pembacaan yang kemarin ketong bahas di ibadat rumah tangga, bahkan ketong bahas di dalam suara materia. Saya tidak akan berpanjang lebar tentang pembicaraan yang dibicarakan Tuhan melalui Musa di dalam kitab Keluaran ini. Tetapi saya mau langsung bertujuan menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan,
yang menjadi pokok pembicaraan bagi saya untuk kita bahas, yakni di ayatnya yang ke-7. Di sini Musa menyampaikan bagaimana ia menggambarkan Allah dalam kemakuasaan Allah, di dalam kasih dan cinta Allah kepada bangsanya, kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi dia mau menegaskan juga bahwa kasih Allah itu yang besar itu akan salah satu bentuk bukti nyata bahwa Allah mengasihi seluruh umatnya yang berdosa, yang terus melakukan dosa, dan dia terus memberikan pengampunan. Tetapi bukan berarti bahwa Allah tidak menegakkan keadilan. Makanya di ayat yang ke-7b, kalau bisa lihat di ayat 7b di situ, Musa mengatakan bahwa tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahannya bapa kepada anak-anaknya dan cucu kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Jadi ini satu penegasan dari Musa bahwa dengan pemberian pengasihan Allah tetap melaksanakan keadilan bagi seluruh umat yang melakukan dosa, yang melanggar dosa, yang melanggar perintah Allah, yang menyebabkan dosa, itu tidak akan luput dari mereka. Mereka akan tetap menghadapi keadilan-keadilan dengan menerima hukuman-hukuman sebagai wujud nyata bahwa Allah itu adil dalam kasih-Nya, dalam cintanya terhadap kita. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kita mencoba melanjutkan di ayat yang ke-8 dan ke-9 yang bisa kita lihat bahwa ini salah satu doa dari Musa yang memberikan satu pernyataan kejujuran bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa, mereka adalah orang-orang yang terus melakukan dosa, bangsa-bangsa yang walaupun dicintai Allah, diberikan kebebasan, diberikan pengampunan terus-menerus, masih menjadi bangsa yang tegar tengkuk, dan meminta atas perbuatan itu, meminta belas kasihan daripada Tuhan. Makanya di akhir dari doanya dia bilang, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Inilah menjadi satu penutup dari doa Musa untuk menyampaikan bahwa mereka adalah orang-orang berdosa, dan mereka tetap dalam keberdosaan mereka tetap siap menerima apapun yang menjadi konsekuensi dari dosa itu, sambil menikmati kasih dan cinta Tuhan yang tidak ada putusnya dalam kehidupan mereka. Lalu menjadi klimaks dari doa itu adalah, ambillah kami menjadi milik-Mu. Ini satu pernyataan dari Musa tentang kerendahan hatinya dengan mengakui segala dosa-dosa bangsa-bangsa yang telah dia pimpin dalam kepercayaan Allah di dalam kehidupannya, lalu menyampaikan bagaimana ia memohon kemurahan hati daripada Allah sendiri bagi bangsa yang Allah percayakan di dalam kehidupannya. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, keadilan dan kasih adalah dua hal yang diberlakukan Allah sejalan dan tidak berat sebelah. Jadi kasih itu diwujud nyatakan dengan melaksanakan keadilan. Jadi bukan berarti ketong diampuni Tuhan, ketong boleh bebas dari segala hukuman. Tidak. Tentu ada berbagai hal yang akan membuat ketong berproses menjadi lebih kuat lagi dari yang sebelumnya, untuk tidak gampang lagi dicobai oleh dosa-dosa. Jadi sebenarnya proses ini adalah salah satu bentuk kasarnya adalah hukuman, tetapi hukuman itu adalah kasih yang Allah balut di dalam proses hidup kita
untuk membuat kita semakin kuat di dalam Dia yang mempunyai kita, yang senantiasa menghidupi kita. Kita semakin tegar dan semakin tahu bahwa apa yang telah kita lakukan kemarin di hidup yang kemarin, setelah kita mendengar firman hari ini, kita semakin dikuatkan, kita semakin percaya bahwa keadilan akan membebaskan ketong dan memurnikan ketong hidup, dan kita akan semakin ada dalam kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Jadi jangan hanya melihat kasih Allah itu sesuai dengan apa yang ketong inginkan saja, tetapi dengan berpikir terus bahwa kasih Allah itu mewujud nyatakan keadilan bagi ketong hidup, dan terus ketong percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat adalah dahsyat dan luar biasa, yang akan menghidupkan ketong hidup lebih baik, dan ketong akan semakin dicintai Tuhan di dalam segala proses ketong kehidupan. Bapak Mama Saudara semua, jadilah berkat dimanapun Bapak Mama Saudara berada. Tuhan Yesus senantiasa menguatkan dan memampukan Bapak Mama. Amin untuk firman Tuhan. Sekarang ketong akan menutup akan perenungan pada saat ini. Mari ketong satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kasih dan setia Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kami membaca, mendengar, merenungkan akan firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendoakan pribadi lepas pribadi kami dalam tugas tanggung jawab rumah tangga kami Tuhan. Suami, istri, anak-anak, orang tua, pendidikan anak-anak kami, pendidikan setiap kami yang menulis tesis, skripsi, disertasi, apapun itu Tuhan. Kami yang sedang mencari pekerjaan, kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit kami yang sedang dirawat, kami yang sedang dirawat di rumah sakit, di rumah, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Selepas ini Tuhan, kami akan melanjutkan berbagai aktivitas kami. Tuhan memberkati. Biar apa yang kami kerjakan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Salam Bapak Mama Saudara semua. Sampai jumpa kembali.